Ya anak, Iya. apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya baik, luar biasa ya. Berbahagia sekali pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pelajaran informatika untuk kelas 8, yaitu algoritma dan pemrograman. Ya, kalian sudah mempelajarinya pada waktu kelas 7 dulu ya. Kelas 7 kita juga belajar algoritma menggunakan apa? Program apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, coding visual Scratch ya. Kamu membuat beberapa program, kalau nggak salah kucing yang bisa meong-meong gitu ya. Ya, oke. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, puji Tuhan. Hari ini hadir semua. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Baik, para siswa yang terkasih, pada hari ini seperti yang disampaikan Kak Lala tadi, kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Tentunya juga tidak lepas dari kita semua sebagai warga negara Indonesia yang dijiwai oleh semangat apa? Dasar negara kita apa? Pancasila kan? Nah, kalian sebagai pelajar Pancasila, apa yang perlu dikuatkan? Apa saja? Masih ingat? Ya, gotong royong, terus apa lagi? Kreatif, terus berpikir kritis, berkebinekaan, ya, mandiri, gitu ya. Nah, hari ini kita akan menguatkan semangat kita sebagai pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan berpikir kritis, ya. Kita akan membuat suatu program. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan banyak manfaat yang bisa dicapai seperti itu ya. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan teknologi yang ada pada peralatan yang ada di sini untuk belajar tentang pemrograman ya. Jadi ini bagian dari materi algoritma dan pemrograman. Kita akan membuat suatu program yang mengandung variabel ya. Jadi dari program itu nanti menerima input yang kemudian disimpan dalam sebuah variabel ya. Kita akan membuat program yang mengandung variabel, dan dengan program itu programnya akan menerima input dan menyimpannya pada sebuah apa? Variabel. Variabel itu apa? Perubah ya. Jadi bisa diubah-ubah ya. Jadi berubah, jadi bisa diubah-ubah. Nah, yang digunakan adalah program aplikasi Scratch ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan mengikuti beberapa hal berkaitan dengan program ini ya. Adit pernah main game? Ya, gamenya bagaimana? Asik kan main game? Ya, asik ya. Nah, siapa yang suka main game? Ya, hampir semuanya suka main game ya. Nah, apakah kita bisa membuat game? Kira-kira? Ya, kita ternyata bisa membuat game. Salah satunya dengan menggunakan program aplikasi ini ya. Jadi dengan coding visual Scratch pun kita juga bisa membuat game. Nah, pada langkah awal dasarnya kita akan membuat game dengan membuat program yang mengandung variabel ya. Jadi kita akan coba, dan sebelum itu Pak Lala akan menjelaskan bagaimana membuat coding visualnya. Ya, nah, sekarang kita lihat, nanti kalian buka program aplikasi Scratch di komputer masing-masing ya. Coba dilihat dengan pointer ini. Pertama, nanti kita memasukkan kode blok ketika bendera hijau diklik ya. Sudah biasa kan? Ya. Kemudian kalian juga masukkan kode bloknya. Dari mana bendera diklik? Di blok apa? Event ya, kejadian. Kemudian kita pilih lagi blok yang berbunyi what is your name, warnanya biru. Apa kira-kira? Ya, dari sensing ya, dari sensing ya, dari sensing. Kemudian kita tambah lagi
what is your name-nya itu kita edit ya, kita edit menjadi ditulisin siapa namamu gitu ya, siapa namamu. Ya, ini jadi kita ketik apa? Siapa namamu. Nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kalau benderanya kita klik nanti ya, benderanya kita klik nanti akan muncul siapa namamu. Kemudian di bagian bawah ini kita tuliskan namanya ya. Namanya misalnya Ika gitu ya, Ika gitu ya. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian kalau sudah, itu artinya kita sudah memberikan input ya, Kemudian responnya kita tambahin lagi dari kode blok yang ungu. Kira-kira apa kode blok yang ungu? Yang ungu apa? Ayo apa? Ungu kelihatan bahasa Inggrisnya? Apa? Iya, jadi looks ya. Kita pilih saya for berapa tik gitu ya. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, nanti kalian memindahkan blok jawaban itu masuk di sini ya, masuk di sini ya. Jadi kita tempelkan jawabannya di sini ya. Jadi sebelumnya itu kan tidak ada apanya. Yang hello ini ya. Jadi yang hello ini kita tambahin dengan blok apa? Answer ya. Kemudian answer kita pindahkan ke hello ini. Bisa ya? Bisa. Jangan lupa yang bagian answer ini diberi centang supaya nanti muncul jawabannya di sini ya. Seperti itu ya. Kemudian nah ini answernya sudah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kode bloknya dari loops ya. Biar apa? Nah, biar perintahnya itu terus berlanjut ya. Nah, yang di hello ini, hello yang bawah ini kita tambahkan jawabannya. Jadi siapa namamu? Tika. Nah, kemudian si sprite-nya ini akan melihat karena namanya Tika kan bagus ya, maka dia menjawab nama yang sangat bagus. Misalnya kamu isi seperti itu ya, nama yang sangat bagus ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada bloknya, ada apa, eventnya ketika bendera diklik, kemudian sensingnya siapa namamu, kemudian loops-nya ada 2 blok ya, kita isi dengan variabel ya, dan jadi inputnya itu ya. Oke. Kenapa itu ya. Nah, baik, seperti itu ya. Nah, baik ya, ini kita coba yang di sini bendera hijau kita klik ya, bendera hijau kita klik. Nah, siapa namamu? Nah, kita buat besar dulu ya, di zoom gini. Nah, kemudian bendera hijaunya diklik ya, bendera hijau kita klik. Siapa namamu? Nah, kemudian namanya kita isikan di sini apa? Tika ya. Kita klik, kita tulis Tika. Nah, kemudian kita enter. Nah, loh, namanya bukan Tika ya? Ya, baik ya. Kemudian muncul apa? Nama yang bagus. Uyok ya, seperti itu ya. Jadi ada namanya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu untuk membuat variabel ya pada program ini dan mengganti-ganti. Jadi nanti dalam kalian mengerjakan tugasnya sesuai dengan lembar penugasan yang ada di buku itu ya, kalian membuat 3 sprite ya. Jadi sprite-nya yang pertama bisa kucing, kemudian person, misalnya yang beri nama Tika itu, dan bola basket ya. Jangan lupa diberi sprite-nya itu untuk program codingnya sama ya. Jadi untuk person dan kucing ya, kemudian kita kopikan, dan juga untuk bola basketnya sesuai dengan yang ada di pada lembar kerja. Jadi silakan mengerjakan. Nanti dicoba-coba variabelnya juga bisa diganti. Oke ya. Bagaimana Maiko? Bisa ya? Ya, sedang berproses. Ya, Julio bagaimana? Bisa ya? Oh, sudah keluar itu. Bolanya sudah berputar. Tinggal masukkan input namanya ya. Ya, baik. Ya. Ya, bagaimana? Nada sudah jadi ya? Sudah jadi. Kalau coba dipraktekkan di zoom. Zoom. Nah, di zoom. Kalau
ini zoomnya. Nah, terus benderanya diklik. Coba benderanya diklik. Terus namanya sudah keluar namanya ya? Oh masih belum? Oh iya. Tadi sudah ada jawaban nama yang bagus? Sudah ya? Oh belum? Oh masih proses. Oke ya. Ya. Berarti sudah ya? Ya. Bisa dicoba dipakai zoomnya ini. Nah, masukkan. Nah, oke namanya bisa dimasukkan. Ya. Baik, sudah muncul jawabannya. Baik, terima kasih Radit. Ya, Kas. Ya, Selali sudah ya. Coba dulu, coba. Ya, siapa namamu? Kita masukkan inputnya. Ya, sudah. Oh, halo Sela. Ya, oke. Ya, tinggal menambahkan satu jawaban lagi ya. Baik, itu bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya. Oke, baik ya. Oke, ya. Ya, Jessie sudah jadi ya. Ini tidak ada kesulitan kan? Ya, baik ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Bernard, bagaimana? Bern? Sudah ya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah mencoba aplikasi coding Visual Script ya. Sekarang Pak Lala akan mengevaluasi sejauh mana kalian menguasai memahami materi yang kita bahas hari ini. Sudah tersedia Google Form tentang evaluasinya ya. Jadi kalian silakan masuk di link yang sudah dibagikan di grup WA Sinau Bareng. Kemudian kerjakan, waktunya tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa mewakili bagaimana pemahamanmu terhadap materi kita pada hari ini. Ya, silakan mengerjakan ya. Lewat HP masing-masing ya, lewat HP masing-masing. Silakan. Kalian sudah mengerjakan evaluasinya. Kita lihat apakah kita lihat di spreadsheet-nya. Oh, ya, semua sudah mengerjakan. Ya, nilainya sudah ada. Oke, terima kasih. Ini untuk bahan evaluasi Pak Lala juga. Sejauh mana kalian memahaminya? Ya, para siswa, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Ada yang belum paham yang sudah dipraktekkan? Ada? Ya, bagaimana? Sudah paham semua ya? Iya, Jessie bagaimana? Sudah paham ya? Oke, saya Lali. Oke, ya baik, sudah paham semua. Jadi hari ini kita sudah belajar bersama dalam materi algoritma dan pemrograman tentang bagaimana kita membuat program yang menyimpan variabel ya. Jadi dengan program itu kita programnya bisa menerima input dan menyimpannya dalam suatu variabel dan kita bisa mengubah inputnya itu. Nah, apa kira-kira kesimpulannya dari yang kita kerjakan hari ini? Bagaimana? Seru. Ya, kesimpulannya kok seru ya? Apa ayo kesimpulannya? Ya, jadi dengan program coding visual ini ya kita bisa membuat apa? Misalnya apa? Kita buat apa? Game ya, kita bisa membuat game ya. Kemudian apa yang diubah dalam game itu yang bisa diubah apa? Apa Adit? Apanya yang bisa diubah? Programnya. Programannya yang diubah apa? Misalnya yang tadi ada nama, ada jawaban, itu apa itu? Siapa namamu kita masukkan apa? Tika misalnya, itu namanya apa? Iya, apa namanya? Input ya. Inputnya berubah-ubah apa tetap? Berubah-ubah. Nah itu makanya jadi dalam program ini yang dimuat adalah variabel. Jadi dengan program ini, pembuatan program ini programnya bisa menerima input dan menyimpannya dalam sebuah variabel ya. Baik, saya kira ini sudah jelas dan jangan lupa minggu depan kita juga akan bertemu lagi dalam kegiatan ini masih seputar algoritma dan pemrograman, yaitu tentang blockly ya, seperti Scratch tapi lebih simple dan jangkauannya lebih banyak dan itu akan mengarah pada
pembuatan program yang sebenarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tepuk tangan dong ya. Ya. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa.